warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Suparman Abdul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab tuduhan yang berkembang. Ada tuduhan yang berkembang di media sosial yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Subhanallah. Tuduhan ini betul-betul menggemparkan. Tuduhan yang melukai setidaknya sebagian dari masyarakat Indonesia yang mengamalkannya. Kita juga akan menjawab, mereka mengatakan tahlilan itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, kata mereka hadisnya dhaif, terus makan minum di tempat orang mati hukumnya haram. Kita akan menjawab semua itu di video ini. Oleh karena itu selamat menonton, tapi jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya, dan bagi yang belum silahkan di subscribe, tambahkan like-nya, tambahkan komentarnya. Demikian, selamat menonton. Kepada Ibunda Hajah Yayah beserta keluarga, kita doakan Abah sudah tercatat azam dan niatnya dan diterima Allah sebagai haji yang mabrur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini risalah tausiah saya akan kita mulai dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal di samping kubur, waqala, lalu bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasallallahu tatbib, dan juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanyai, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221 dan telah disohehkan dalam kitab Soheh Al-Jami'. Perintah Nabi kalau ada saudara muslim kita, bukan cuma saudara kekerabatan, muslim, yang penting dia Islam, apapun madhabnya, apapun organisasinya, apapun pilihan presidennya, entah dia cebong atau kampret. Kata orang-orang yang suka ngomong nggak kontrol kan Pak, cebong kampret. Padahal mentakdir manusia dengan nama hewan haram hukumnya. Apapun namanya yang penting dia Islam, doakan dia. Karena dia saat ini sedang ditanya oleh malaikat. Maka Imam Ahmad bin Hambal, orang nyebutnya Imam Hambali di Indonesia, beliau ditanya, Syekh, berapa lama orang diinterogasi di kuburnya? Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya di kuburnya 7 hari 7 malam. Orang munafik ke 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya hari kiamat nanti. Tinggal milih aja mau nomor berapa itu, 1, 2, apa 3. Nah yang mukmin saja Bapak Ibu diinterogasi 7 hari 7 malam non-stop. Makanya Imam Taus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyutima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati, minimal yang beriman nih, diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar selama 7 hari 7 malam itu sedekah makanan untuk meringankan si ahli kubur yang bersangkutan. Inilah dasarnya Pak, mengapa terkait dengan kematian ada sedekah makanan.
Karena belakangan ada yang ngomong makan minum tempat orang mati haram. Kalau bapak-bapak ngambil pendapat ini, awas jangan minum. So, habis dari pancanya ya. Kita kue jangan dimakan. Ada yang piringnya udah mau habis sebelah situ tuh Pak. Nanti kalau diajak makan udah boleh ikutan kalau mengharamkan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, besek aja nggak mau bawa pulang Pak. Syukur kalau nggak mau bawa pulang, tinggalin di kursi, nanti saya yang ngangkutin. Muat mobil saya itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini perlu klarifikasi. Karena Bapak Ibu banyak di media sosial itu begitu bunyinya, makan minum tempat orang mati haram. Padahal sedekah makanan tempat orang mati itu justru fadilahnya bisa meringankan beban si ahli kubur yang sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan, Imam Tawus, ulama tabi'in. Jadi sahabat bukan, tapi belajar agamanya dengan sahabat. Bukan orang biasa, ini ulama. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Gak mungkin beliau membohongi kita semua. Maka ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Orang mati nggak bisa beramal lagi. Orang mati tidak bisa mengumpulkan amal solih lagi. Tetapi orang hidup bisa menghadiahkan doa. Orang hidup bisa menghadiahkan sedekah yang pahalanya buat orang mati. Makanya kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga pahalanya bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Cuman kita ini nggak pakai selawean ya Pak. Kapan-kapan pakai selawean lah kita. Ngambil ke hadis ini. Sedekah pada selawe 25 hari bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada 40 hari bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini dikupas oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Bukan dalam kitab agama lain, tapi dikupas oleh Imam Suyuti, ahli tafsir, ahli fikih terkemuka, ulama mujtahidin rajih di kalangan madzhab Syafi'i. Nah, ini kita ngacu ke fatwa. Sekarang kita masuk ke dalil Pak, biar lebih mantap. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi lalu bertanya. Laki-laki itu siapa? Di riwayat yang lain dikatakan namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tus. Ya Rasul, ibuku mati, meninggal dunia. Kemarin waktu mati enggak pesan apa-apa, enggak wasiat apa-apa. Wa adunnuha law takalamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, punya angan-angan. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkinkah dia ingin sedekah? Iya juga ya Pak. Orang mati itu kalau masih bisa WA, japrik dia. Tolong gena, sedekah atas nama Abah, sedekah atas nama Mama. Kata Nabi betul, orang mati kalau masih bisa WA, masih bisa SMS, masih bisa ngomong, maka yang dia pesan sama orang hidup sedekah. Lalu dia bertanya, apalah ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasul, apakah ibuku dapat pahalanya bila aku sedekah yang pahalanya aku kirim kepadanya? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Betul kata Nabi, bersedekahlah untuk ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388,
Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Jadi nggak usah ragu ya Pak ya. Sedekah ini hadisnya sahih kelas 1 ini. Untuk orang yang wafat meninggal dunia. Maka saat ini nanya lagi. Pertanyaan saat tambahannya ini tercantum dalam kitab Sunan An-Nasai. Juga sahih juga. Ayu sodakoti afdol ya Rasul. Apa sedekah yang utama ya Rasul? Kata Nabi, saqyul ma, bagikanlah air minum. Makanya Pak, Bu, nggak ketang air minum, bagiin. Beli tripanca, sekerdus berapa harganya? 20 lah, dimahal-mahalin ya. Jadi kalau uang cepet dapat 5 kerdus, lewat ini Pak, lebih. Kalau tripanca nggak kebeli ya sudah air sumur. Kalau sumurnya kering, minta ke musola nggak apa-apa. Rebus airnya, bagiin. Kalau gas lagi habis, ya sudah nggak usah direbus. Air mentah langsung bagiin ke gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang nggak mau minum nantinya. Insya Allah nggak akan anyang-anyangan, nggak akan masuk angin. Karena sudah diniatkan sedekah, lebih banyak berkahnya. Ya kata Sa'ad, kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa sedekahnya Pak? It'amut ta'am, hidangkan makanan. Waduh, pantesan ada makanan ini. Semangkanya merah betul itu Pak. Lagi sumuk-sumuk begini makan semangka, segar banget. Mudah-mudahan Abah Subrana dapat semangka juga dikubur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, justru sedekahan ini pahalanya sangat bermanfaat buat orang mati. Makanya istrinya Ja'far, ketika Ja'far meninggal dunia, beliau nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, dijamu di rumahnya sedekah. Kalau haram, bid'ah, ya sudah dibid'ahkan oleh Nabi, sudah diharamkan oleh Nabi. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim, Bapak Ibu, Aisyah pernah cemburu banget. Cemburu sama Khadijah. Khadijah sudah lama wafat. Nabi sedekahan seekor kambing disembelih atas nama Khadijah pahalanya. Jadi boleh Bapak Ibu, selain waktu kita punya rezeki lebih, nyembelih sapi, pahalanya untuk orang mati. Nyembelih kambing, pahalanya untuk orang mati. Disebutkan oleh Aisyah, idza dzabaha syata, Nabi ketika menyembelih seekor kambing, fayaqul, kemudian beliau bersabda, fa arsilu ila asdiqai Khadijah. Ini kambingnya sedekahkan, kata Nabi, kirim kepada teman-temannya Khadijah, kerabatnya Khadijah, tetangganya Khadijah dulu, sebagai hadiah pahala atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih, Sahih Muslim nomor hadis 4464. Ini nggak salah nomornya Pak, baru tak apalin tadi soalnya. Baru tak ngepek tadi, tak apalin lagi, tak omongkan lagi di sini. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu tidak bid'ah sebetulnya. Nah ini saya ingin luruskan. Sebetulnya yang dilarang oleh ulama itu maksa. Gara-gara besekan rumah kejual, gara-gara tahlilan sawah kesita rentenir, ngutang sama Pak Musri nggak bayar-bayar, alasannya buat nuju hari 40 hari. Itu namanya maksa. Pepatah orang lama, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah ini yang jangan. Kalau nggak mampu sudah apa adanya. Ya Ustadz, kalau apa adanya cuman air minum yang takziah nggak mau datang, terserah. Karena mengapa Bapak Ibu, kita ingin lihat yang mana betul-betul ikhlas. Kalau nggak mampu jangan paksakan. Itulah gunanya mengapa Indonesia ini punya rukun kematian. Tujuan bikin rukun kematian itu biar kalau sahibul musibah, orang yang nggak mampu nggak terbebani. Makanya Bapak Ibu kalau ditarik sumbangan rukun kematian, yo nyetor. Jangan sampai ditarik cuma 5.000 10.000 tapi nggak setor-setor. Malah marah sama pengurus rukun kematian. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran.
Ya gampang ge minta sama Allah, minta kena COVID aja. Malah kena COVID kalau mati Pak 50 juta. Agak cairan itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu gunanya uang rukun kematian. Terus kita ini kan punya budaya gotong royong. Kalau ada orang mati pasti kita nyumbang. Itulah makanya ada baskom ditutup taplak meja. Mengapa ditutup taplak meja? Biar nggak ketahuan sumbangan kita berapa. Karena ada yang cuma 2.000 soalnya. Nggak masalah, yang penting masuk. Kalau memang cuma mempunyai 2.000, cuman jangan kebalik. Orang hajatan nyumbang 50.000, orang mati nyumbang 5.000. Ketiban takziah ngarep besek. Kata malaikat, malu-maluin orang satu ini. Nyumbang cuma 5.000 ngarepnya besek. Kalau orang hajatan jelas Pak lagi senang-senang. Seingat saya kalau orang zaman dahulu hajatan niatnya sedekahan kan? Bukan niatnya bisnis. Nggak lantas kemudian ngitung untungnya berapa. Senang sehari nangis setahun gara-gara nggak pulang modal. Kalau orang dulu mah ikhlas. Orang sekarang yang nggak ikhlas hajatan. Kalau saya kalau perlu dibalik. Kalau sama orang hajatan ya secukupnya kita nyumbang. Tapi kalau orang kematian itu yang mesti digedekan. Itu yang mesti dibesarkan. Sudah ada sumbangan, ada rukun kematian, ada sumbangan tetangga yang ngelayat. Tambah lagi yang ketiga, sumbangan wali kota. Pemerintah Kota Bandar Lampung 1 juta untuk 1 kasus kematian. Artinya gunakan itu saja kalau kita nggak mampu. Tapi kalau yang mampu ingin bersedekah, monggo silakan. Tapi jangan membeban. Anak cucu jangan berdebat. Kadang-kadang bikin anak cucu merasa keberatan. Kalau merasa keberatan nggak usah sedekah, kata saya. Nggak nyampe pahalanya. Ya nggak kira-kira apa? Kalau nggak ikhlas jangan lakukan. Wah ini mah merepotkan. Mestinya kami duitnya untuk manfaat yang lain, malah untuk tahlilan. Sudah kata saya, nggak usah sedekah. Karena percuma juga tidak ada nilainya. Tapi bagi yang ikhlas, kapan lagi kami berbakti sama orang tua? Uang segitu nggak seberapa. Kami ingin bersedekah nolong orang tua. Silahkan. Nanti Allah lipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah Pak ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah itu dikasih besek double. Biasanya yang mimpin tahlil aja lah yang double tuh. Ini semua yang takziah. Kemudian dikasih kerudung sama telekung ibu-ibunya. Bapak-bapak dikasih sarung sama sajadah. Dicetakkan majmuk salib terjemah yang tebal. Bungkusnya aja tebal banget. Yang harganya satu buku 50 ribuan. Begitu ngantri pulang Pak, semua yang takziah diamplopin. Saya sampai ngebatin, Masya Allah, yang takziah aja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga kan. Mengapa itu dia lakukan? Karena dia kaya, mantan bupati, dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau ketangkap KPK ya mungkin lagi habis tuh hartanya. Balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedekahan makanan atas orang wafat meninggal dunia atas dasar kelonggaran. Bukan sesuatu yang diberat-beratkan itu bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia. Bahkan waktu ubah saya meninggal dunia Pak, di 100 hari itu beras masih 2 karung yang 100 kilo itu. Ayam itu sekandang penuh. Bukan ayam potong, ayam kampung. Di kampung saya nggak level itu orang nyumbang pakai ayam potong, ayam kampung. Kan budaya di kampung pakai baskom, diisi beras, mie kuning, gula. Kalau nggak bawa ayam kampung, bawa telur. Di hari ke-100 masih penuh kandang ayam. Waduh, cair nih pikir saya. Kalau tiap sebulan sekali mati bisa sugih kita Pak. Orang nyumbang Bapak Ibu, itulah partisipasi, kesadaran masyarakat. Nah kalau di kota ini nggak zaman lagi kayak gitu. Oke, nyumbangnya pakai duit. Jadi semua kegotong royongan sedemikian rupa bagus sekali. Di satu sisi menghibur sahibul musibah, di sisi lain itu menjadi sedekah yang pahalanya bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Jadi sekali lagi semua sedekah kita malam ini mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Abah Subrana. Allahumma amin. Mau lanjut ini kira-kira Pak? Lanjutkan, jarang ketemu kita. Masuk rajin hadis yang berikutnya dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau berwasiat 3 hari menjelang meninggal dunia. Inilah perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Orang mati itu bisa pesan.
Karena ngapa? Mati itu Allah kasih alamat, Allah kasih tanda-tandanya. Kita harus peka dengan tanda-tanda itu. Yang paling dekat saja misalnya 3 hari menjelang ajal, malaikat Mikail alaihi salam datang mencabut rezeki. Nah, orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun terasa hambar. Gimana kuenya, Pak? Masih berasa? Masih? Minum apapun tidak berasa segar. Jadi minum itu nggak ada segar-segarnya. Lidah ini kayak baal. Lidah baal, kayak orang kena corona itu kan baal tuh lidahnya. Lidah terasa baal. Itu 3 hari lagi mau meninggal dunia. Makanya bapak-bapak kalau lidah sudah baal kemungkinan 2. Kalau nggak mati stroke gitu. Karena ngapa? Kan orang mau stroke itu asin tidak terasa asin. Makanya karena lidahnya sudah mulai baal, hilang rasanya, perasaannya sudah nggak sensitif lagi. Kemudian bapak ibu ngudut saja Pak, asapnya nggak ngebul lagi. Makanya bapak-bapak yang ngudut liatin asapnya. Kalau asapnya anteng turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih, siap-siap tobat langsung ke musola Pak. Tumben-tumben nongol ke musola, mati besoknya. Siap-siap kan persiapan. Tobat diterima oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang sudah mau mati fisik berubah. Telapak kaki menjadi melengkung. Telapak kaki itu melengkung. Jadi yang biasanya begini melengkung. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung 3 hari lagi. Tulang belakang kita Bapak Ibu, kan ini melengkung nih, tapi tegak. Orang yang sudah mau mati lepek tulang belakangnya. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kalau udah kemiringan susah tegak, 3 hari lagi nih. Nah Amr bin As radhiyallahu an ini Bapak Ibu sudah merasa banyak alamat. Maka lantas kemudian beliau berwasiat, "Idza dafantumuni." Ntar lagi gue mati nih, kata dia. Kalau kalian nguburkan saya nanti, hebat ya orang mau mati ngomong. Kalau sekalian nguburkan saya nanti, jangan langsung pulang. Fa'aqimu haula qabri. Tunggu dulu di kuburku. Qadra ma tunharu jazurun. Sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Orang nanya ngapain doakan saya. Orang nanya apa manfaatnya, hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua. Jadi nunggu di samping kubur itu Pak menentramkan. Dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sahih Muslim nomor 121. Makanya kalau ada yang meninggal, kita ini kan disunahkan yang keluarga dekat, jangan langsung pulang, nunggu dulu. Kalau budaya santri itu hataman. Makanya yang paling mulia itu kiai-kiai di pondok Pak. Karena ngapa? Santrinya nggak berhenti-berhenti hataman. 40 hari 40 malam non-stop gantian. 100 hari 100 malam non-stop gantian. Ada yang setahun nggak berhenti-berhenti. Saya jadi bingung kapan malaikat munkar dan nakir nanyain ya Pak ya. Kuburnya nggak benar tinggal-tinggal. Cuman mikirnya kesana aja itu. Malaikat munkar dan nakir itu baru nanya ketika kita meninggalkan kuburan 7 langkah. Ini masalahnya kuburan gak ditinggal-tinggalin. Hataman Quran. Makanya anak yang soleh itu menghatamkan Quran di kubur bapaknya. Itu yang soleh, yang kurang soleh membayar orang. Gak apa-apa lah, masih jadilah. Dia enggak kan? Ya orang yang dimintain tolong dengan ujroh. Kalau nggak dengan ujrah, Bapak Ibu, orang nggak ikhlas nggak nyampe pahalanya nanti. Tapi kalau dengan ujrah, orang ikhlas, maka sampai pahalanya buat orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Hatamkan Quran. Ini fatwa Imam Syafi'i, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Quran. Alangkah baiknya dibaca di samping kuburan itu suatu ayat atau suatu surat dari Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Apabila dihatamkan Quran semuanya lebih bagus lagi. 30 juz. Nah, saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak biar yakin, membaca Al-Quran di kubur adalah
kesunahan menurut 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali menetapkan baca Quran untuk orang mati sunnah. Cuman khilafnya begini, bedanya di sini. Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i di kaul jadidnya, Imam Hambali mengatakan yantafi'u bih. Membaca Quran itu manfaat pahalanya nyampe buat ahli kubur. Satu madhab mengatakan Imam Malik la tasilu ilaih. Membaca Quran itu nggak nyampe pahalanya. Lakinnahu hasan, tapi bagus kata Imam Malik. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah. Gunanya baca Quran itu tawassul kepada Allah dengan bacaan itu dalam rangka mendoakan orang mati. Jadi nggak ada yang mengatakan bid'ah, Pak. Yang ngomongin bid'ah itu orang zaman sekarang. Kadang-kadang belajar agamanya juga mak jelas. Kalau ditanya lu belajar di mana? Internet. Nggak punya guru. Nanti kalau mati malaikat nanya guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Makanya buat anak-anak muda, kalau antum semua sekolah cuman TK, PAUD, SD, SMP, SMA, Unila, ngaji ke majelis taklim juga kagak, jangan sok pinter minterin ulama. Salah. Orang Indonesia ini payah, Pak. Mobil mogok, tanya ke montir mobil. Motor mogok, tanya ke mekanik motor. Listrik bermasalah, panggil tukang listrik. Tapi perkara agama nggak mau nanya kiai, diurusin sendiri. Ini masalahnya orang Indonesia. Searching di Google cuman. Masalahnya kalau yang ditemukan itu tepat mending. Kadang-kadang yang ditemukan tidak tepat, Bapak Ibu. Hati-hati belajar agama. Jangan sampai kita mendahului melangkai para ulama, Bapak Ibu. Walaupun saya perlu tegaskan, di akhir zaman ini ulama dikit. Yang banyak tukang ceramah. Qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Di akhir zaman ini yang banyak tukang ceramah, sedikit ulamanya. Makanya penceramah mau kondang kayak manapun, kalau bukan ulama jangan ngaku ulama, ngaku saja penceramah. Setuju nggak kira-kira? Nggak semua penceramah adalah ulama, bahkan hanya sedikit penceramah itu ulama, hanya sedikit. Ini saya perlu ulang, Pak. Nggak semua penceramah ulama, cuman sedikit penceramah itu yang ulama. Memang nggak semua ulama pintar ceramah. Banyak kiai ajengan ya, Pak. Doanya mustajab, orangnya khusyuk, hafal banyak kita, tapi nggak pintar ceramah. Tapi itu ulama. Harus kita ikuti fatwa-fatwanya, jangan melangkahinya. Ini memang Nabi katakan begitu, nggak banyak ulama itu yang pintar ceramah. Tapi ingat, tidak semua penceramah itu pasti ulama. Walaupun penceramah tetap didengar selama perkataannya baik. Ada penceramah saya pikir masuk akal walaupun dia pelawak, Akri Patrio. Karena ada Eko Patrio jadi politisi, ada Partok Patrio di OPJ. Nah ada yang nggak laku lagi ngelawaknya, namanya Akri Patrio. Akhirnya jadi ustadz, Pak. Tapi walaupun dia pelawak, isi ceramahnya itu Bapak Ibu masuk akal itu. Resep di hati. Yang ilmunya sedang belum tentu bisa menyederhanakan bahasa. Apa kata Akri? Anak jangan dipinterin semua. Goblokinlah satu, kata dia. Karena kalau pinter semua jadi dokter, jadi insinyur, jadi sarjana, nggak ngurus orang tua. Mereka sibuk dengan karirnya. Tapi kalau satu digoblokin, masukin pondok, mimpin tahlil pinter, nah itulah yang ngurus orang tua. Bener nggak kira-kira? Tapi pikir-pikir masuk akal si Akri ini ya, Pak ya. Ngomong nggak tinggi-tinggi tuh Akri. Oh nggak pakai kitab ini, itu mungkin dia nggak pinter tuh baca kitab gundul, nggak ngerti ilmu Allah. Tapi apa yang disampaikan tuh masuk. Jadi penceramah juga mesti didengar nasihat-nasihatnya, ambil baiknya. Tapi penceramah tidak boleh mentang-mentang lantas kemudian melangkahi ulama, apalagi berfatwa menyalah-nyalahkan ulama. Saya balik lagi tentang baca Quran buat orang mati. Fatwa 4 madzhab sudah jelas, sunnah baca Quran buat orang mati. Tapi kadang-kadang kita ketemu yang bid'ah itu begini, Pak. Orang berangkat haji, begitu ziarah ke Baqi',
samping Masjid Nabawi itu kan ada papan pengumuman gede banget. Mungkin Pak Haji Ucok lihat lah waktu di Mekah ya. Ada papan pengumuman gede banget. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada nomor 4 itu tulisannya begini, dilarang baca Quran di kubur, haram hukumnya. Oi, gara-gara nih papan orang Indonesia, pulang haji jadi kiai semua, sudah membidah-bidahkan baca Quran di kubur. Itu versi Mekah zaman sekarang, versi Arab Saudi Madinah zaman sekarang. Aslinya menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak haram, sunnah hukumnya baca Quran di kubur itu. Itu mazhab Wahabi yang mengatakan itu. Ini ada hadis sahihnya Pak, seorang sahabat baca Quran di kubur, tapi dia nggak tahu kalau itu kuburan. Dia bikin tenda karena ingin hataman, biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Itulah silsilahnya mengapa di Indonesia orang Sunda banyak hataman di kubur pakai tenda. Karena dari riwayat itu dia sadar itu pemakaman, maka dia berhentikan baca Quran. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, halak tuh celaka saya. Lu ngapa? Kata Nabi, saya baca Quran, maunya sampai khatam gak jadi, karena aku gak nyangka kalau itu perkuburan semua. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Nabi tersenyum, tidak ada dosa bagimu. Pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Tidak ada haram-haramnya Pak. Hadis ini hadis sahih di Sunan Tirmidzi juz yang kelima halaman 289. Nah, sekarang saya ingin yakinkan Bapak Ibu, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Saya sudah nanya sama yang mengharamkan Pak, nggak ada ternyata. Dia pakai hadisnya cuma satu, la taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku dan tempat pesta perayaan, wa masjid dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, masa iya dong. Itu mah bukan larangan baca Quran di kubur atuh. Itu larangan pesta di makam. Kira-kira kalau ngundang trio macan di kuburan suruh joget boleh nggak? Marahlah ahli kubur. Pestaan di makam atau jadikan kuburan sebagai masjid. Zuhur bukannya ke musola ke masjid, malah zuhur kita datang ke kuburan gelar sajadah. Boleh sholat di kuburan, tapi sholat gaib, sholat buat jenazah. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak boleh di kuburan, kecuali antara tempat sholat sama kuburnya dipisah. Kayak Masjid Nabawi, dalam masjid ada makom Nabi, ada makom Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, tapi dipisah, boleh. Walaupun kita ngadep ke makam. Ya di Indonesia makom para wali di komplek kuburan, makom-makomnya di komplek masjid, tidak jadi masalah. Para kiai, para ulama di dekat masjid, kita bukan nyembah kuburan. Wong dipisah mana kuburan mana masjidnya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, jangan salah ngedalil. Nah, termasuk ini Pak di Facebook itu. Omongannya begini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Se-Indonesia geger orang mau berhenti tahlilan. Yang korban siapa? Anak-anak muda yang baru Facebookan. Mondok mah kagak, pengajian males. Ujuk-ujuk membaca yang kayak gituan, berhenti tahlilan. Begitu orang tua meninggal, berdebat mengharamkan. Percuma tahlilan. Nanti ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Nih fatwanya. Padahal jangan baca judulnya doang, baca isinya. Setelah saya teliti isinya, hadisnya apa Pak? Mereka menetapkan begitu, bunyinya begini. Innal mauta yu'adzabuna bibukai ahlihi alaihi. Orang mati disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Itu mah ratapan coy, bukan tahlilan. Kan hadis itu ada sarahnya Pak, disarah oleh Imam Nawawi. Apa yang dimaksudkan hadis itu? 3 kategori ratapan yang gara-gara itu orang mati diadab. 1, mencukur rambut. Yang tadi panjang digundulin. Bu Haja Yayan gundul nggak rambutnya? Enggak kan? Dicukur rambutnya. Yang kedua, menampar-nampar wajah atau nyedutin pala ke dinding. Dan yang ketiga, merobek-robek pakaian. Malam ini nggak ada yang guting-guting rambutnya, menjambak-jambaknya. Tidak ada yang membenturkan palanya ke dinding, kecuali yang pening masuk angin.
Tidak ada yang menampar-nampar wajahnya. Malam ini tidak ada yang merobek-robek pakaiannya. Malam ini kita tahlilan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pahalanya buat Abah Subrana yang telah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Oke, dikit lagi. Sekarang begini, kalau Quran 30 juz kepanjangan, Pak, baik bacakan Yasin jadilah. Kita cari yang ringkas. Iqra'u Yasin ala mautakum. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah, Nabi yang dia bantah. Kalau orang membid'ahkan baca Yasin, Nabi yang dia bid'ahkan. Karena kata Nabi, bacakan Yasin atas yang wafat di antara kalian. Ibnu Majah 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor urut hadis 19428, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Jelas ulama hadis. Ini jangan percaya, ini kan orang main sohah doa dari Al-Albani, Pak. Cobalah lihat yang suka bid'ah itu. Dikit-dikit Al-Albani, dikit-dikit Al-Albani, disohhkan Al-Albani, didoibkan Al-Albani. Padahal Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Sejaman sama kita. Mungkin saya manggilnya Om lah mungkin ya. Ya walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, walaupun nggak jelas Pak mondok di mana dia itu. Ulama mengkritisi, saya Al-Albani di universitas mana? S1, S2, S3 nggak pernah di Mesir. Masih mending ulama-ulama, S1 LC, S2 MA Syekh manggilnya. Jadi kalau orang Arab dipanggil Syekh itu bukan udah tua, tapi S2 maksudnya. Syekh Ali Jaber karena dia sudah S2. Kalau sudah S3 bukan Syekh lagi, sudah doktor. Kalau sudah dia pakar al-ustadz ad-doktor, berarti profesor doktor. Makanya orang Mesir kalau dipanggil ustadz berarti profesor. Orang Indonesia guru TPQ ustadz juga. Beda budaya Pak, beda tradisi. Balik lagi bahwasanya si Al-Albani baru meninggal 1 abad sama kita. Kita hormati sebagai ustadz, sebagai ulama. Tapi yang jelas enggak jelas dia sanad keilmuannya kemana. Nggak bisa dia membatalkan kesahihan hadis Imam Bukhari. Dia nggak bisa membatalkan fatwa Imam Syafi'i. Banyak orang awam nggak tahu kan, itu sudah sahih Ustaz Sahih Al-Albani. Itu doib Ustaz, doib Al-Albani. Saya bikin juga dong Sahih Suparmani. Nanti doib Suparmani gitu ya. Ngedengarnya aja gatal kuping kan Suparmani itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, penting sekali yang namanya kebijaksanaan ilmu. Tapi saya kasih rumus Pak. Rumusnya begini. Yang paling penting itu kita nggak nyalahin orang aja. Saya ini kan malam ini teriak-teriak, ngomong belepotan kayak gini, sampai ngelak kehausan, ngebela amal kita. Bagi saya orang mau baca Yasin ini jelas dalilnya, jelas fatwanya. Bagi yang tidak mau baca Yasin, yang nggak wajib ini, nggak perlu kita salahkan. Betul nggak kira-kira? Tapi mohon, yang nggak suka Yasinan, jangan membid'ahkan kami yang Yasinan. Urus amalan dewe-dewe. Wong kita nggak menyalahkan yang tidak Yasinan, memang nggak wajib kok. Dia nggak mau, percuma juga kalau nggak niat. Nggak percaya, nggak nyampe pahalanya. Bagi kita yang percaya, nyampe pahalanya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Makanya saya selalu punya rumus. Kalau hidup ini ngebela rumah tangga kita, selamat kita, hak kita. Tapi kalau ngopeni rumah tangga tetangga, jangan. Walaupun pagarnya nempel di kita. Karena tetangga bukan urusan kita. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Cocok ya. Itu rumus kehidupan itu. Lo ngapa ngurusin rumah tangga orang, rusuh persoalan, dibacak orang kita Pak. Tapi kalau ngebela bini kita, rumah tangga kita, mau diapain juga ya hak kita ke, rumah tangga kita. Nah kalau Yasin yang 83 ayat kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Kalaupun Al-Fatihah masih kepanjangan, ya mampus saja sekalian.
Emang wajahnya males ngedoain orang tua. Baik, saya masuk ke segmen terakhir sekarang. Di balik peristiwa wafatnya Abah Subrana, ada peringatan bagi kita yang hidup ini, tiba gilirannya kita juga pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Maka dari itu jangan tertipu dengan dunia. Yang tertipu adalah orang yang ingin hidup selama-lamanya. Dipikir dunia ini segalanya. Cobalah Pak, orang peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak pernah cukup-cukupnya dengan uang. Kerjaannya berlomba-lomba akan dunia, seakan-akan dia ingin dapat segalanya, padahal dunia cuman sementara. Entah juga kalau harta banyak malah diperebutkan oleh anak cucu. Terlalu banyak cerita, orang mati banyak harta, anak cucu berebut, bini kawin lagi sama berondong lagi Pak, ditipu sama berondong malah. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup di dunia tidak selamanya. Ada perkataan Khairil Anwar itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Malah dia pendek umur kan. Ambisi manusia ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi nggak kuat kita. Cobalah lihat orang yang umurnya sudah 100 tahun ke atas, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, bau jigong. Kalau ngomong udah ngences terus. Hati-hati kalau orang gigi ompong, jangan makan dekat dia. Nanti nasi dia pindah ke piring kita. Maaf yang ompong-ompong ya Pak. Makanya yang ompong-ompong kalau makan jangan sambil ngomong ya. Telan-telan aja tuh nasi gitu. Karena muncrat ke tetangganya. Itu kalau sudah tua. Allah ingin tunjukkan biar kita nggak betah di dunia ini. Belum yang lain, kena asam urat lah, rematik, belum lagi kena prostat, bocor kelet, belum lagi kalau berak kencing di celana. Bapak-bapak udah tua stroke, berak kencing di celana, plus cerewet, telat ngambil anduk, bini marah sama bini, telat bikin kopi teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya. Orang satu ini repotin aja. Nggak ada yang pengen hidup 1000 tahun itu. Mengapa Allah bikin kita kurang secara fisik? Allah ingin sadarkan kita hidup tidak selamanya. Dunia cuman persinggahan. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat kelak. Kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sudah datang, Israel sudah tiba menjumpai mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan mampu menunda ajalnya walau sesaat, dan tidak akan mampu untuk memajukannya. Semua sudah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kasih kalimat penggembira. Sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, percayalah Pak, kalau kita taubat, Allah Maha penerima taubat. Karena makanya kita doa tadi kan, wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum mati. Karena begini, Nabi pernah doa kepada Allah, ya Allah terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Nangis Nabi, ya Allah kalau itu takdirmu, maka dipastikan umatku akan masuk neraka semua. Lu ngapa Muhammad? Ya kalau gitu tangehnya, nggak sempat umatku bertobat. Ya sudah kata Allah, setengah tahun dah, 6 bulan sebelum ajal. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena di antara umatku ada yang baru tobat sebulan sebelum mati. Ya sudah kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka tobat sebulan lagi mau mati. Tapi jangan ya Allah, karena ada di antara umatku itu yang tobatnya seminggu lagi mau mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sehari lagi mau mati. Gara-gara malam ini dengerin ceramah, tobat dia Pak, besok mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Ya Allah, kata Nabi, boleh gak minta sekali lagi? Nawar lagi kata Nabi, abis ini aku gak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik kata Allah, kamu gak boleh minta lagi Muhammad. Ini permintaanmu yang terakhir untuk sekali ini.
kuterima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tak ada kata terlambat untuk bertobat. Itu cuma sekian detik sebelum ajal, Pak. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan kerongkongan, Allah tetap terima taubat. Makanya berbahagialah bapak-bapak jadi orang Islam. Syukurilah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Karena kesempatan taubat kapanpun bisa datang. Yang penting jangan pernah berucap begini, ya sudah kalau begitu maksiat dululah, nanti kan bisa taubat. Karena orang yang sengaja berbuat maksiat, kata Nabi, dengan alasan suatu hari nanti bisa bertobat, maka dia akan dimatikan dalam berbuat maksiat. Na'udzubillah. Tapi bagi siapapun ahli maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat, Allah maha penerima taubat. Makanya Pak, walaupun ahli maksiat, jangan membencinya, tapi berdakwalah dengan cara yang sebaik-baiknya. Marah boleh, benci jangan. Kesal boleh, benci jangan. Kesal boleh, ngambek boleh, benci jangan. Mengapa? Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Demikian dari saya. Sekali lagi terakhir kepada Ibunda Yayah, semoga diberikan kesabaran sekali lagi, dan Allah perjumpakan dengan Abah nanti di surga. Allahumma amin. Ada satu riwayat, imra'atan idza mata zaujuha, wanita yang ditinggal mati suaminya, walam tatazawwaj, dan gak kawin lagi, masuk surga. Gak tahu kalau Bunda Hajah Yayah main kawin lagi ya. Maaf Bunda, guyonan ya. Tapi kalau tidak kawin lagi masuk surga. Tapi ini hanya berlaku buat janda, tidak berlaku buat budak. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.